lagi sama gue Dona. Sama gue Jilan. Dan udah dari dokter. Iya, kedatangan dokter nih kita. Dokter Asti di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, gimana puasanya dok? Iya, dokter puasa nggak lagi puasa hari ini? Alhamdulillah hari ini lagi dapat rezeki nggak puasa. Lagi nggak puasa. Iya, sama belum Dona. sarapan. Iya. Mudah-mudahan yang puasa tetap sehat ya hari ini ya. Benar. Iya, amin. Itu katanya udah banyak yang nyapa dokter nih di Cotro. Katanya pagi dong. Pagi. Dari pagi. Banyak ya? Iya, banyak yang bangun ya habis sahur ya. Kalian masih tidur. Tadi aku udah masih mau tidur loh di rumah. Nggak boleh. Oke, udah banyak yang nanya. Udah banyak Udah nih. banyak. Udah banyak yang nanya. Banyak yang kangen sama aku ternyata ya. Ya ampun. Oh sebelumnya udah pernah juga dok? Iya. Udah lama banget ya. Kapan terakhir ya? Tahun lalu lah ya. Oh, berarti bukan pertama kali kan? Ini nggak pertama kali sih. Nah, buat sahabat Radio Ijen yang mau Iya. nanya sama dokter Esti boleh banget di Mm-mm. Cotro. Udah banyak banget. Apa kita langsung aja kali ya dok? Iya, Oke. perkenalan dulu kali. Apa nggak usah? Boleh kalau yang Kenalan lupa. dulu. Hai Iya. Sobat Radio Ijen, saya Dokter Esti, saya dokter Mm-mm. Poliklinik Ijen. Kalau mau ketemu saya, mau konsul, mau berobat, mau foto bareng, enggak ya? Boleh ke Poliklinik Ijen di lantai 1. Oke. Hari ini kita mau ngomongin apa ya? Tentang Kita mau ngomongin gimana sih puasa biar tetap sehat, sehat dan juga. muda. Oke. Apalagi di saat pandemi kayak Ah, gini benar. dok, kita kan pasti butuh banget Iya. tips-tipsnya. Iya. Oke. Kita mulai gini, kita ke Cotro dulu ya dok. Iya. Udah Nah, Langsung apa ke nih? Cetro. Langsung ke Cetro. Ini puasa hari kedua Hari ya? kedua, iya. Oke. Supaya Masih semangat. relate lah ya sama topiknya. Oke. Udah banyak yang nanya. Saya langsung ditembak pertanyaan ini. Oh, oke. Baik. Pada nggak sabaran dong. Oke, siap. Oke, mau tanya apa? Katanya Fiza nih dok, Ah. mau tanya kalau lagi puasa minum berapa liter air dalam sehari ya dok? Oke. Ini langsung aku jawab kah? Boleh, Boleh. Oke, baik. Fiza ya? Iya, Fiza. Mbak apa Mas ya? Mbak. Mbak, Mbak Fiza. Mbak Fiza, berapa banyak air yang harus diminum pada saat kita puasa? Iya. Kebutuhannya sama sebenarnya saat kita puasa ataupun sehari-hari di luar hari puasa. Tetap 2 liter sehari atau 8 gelas ya. 2 liter atau dikonversi 8 gelas sehari. Gimana dok cara ngitung 8 gelasnya? Siang kan kita nggak minum gitu ya. Iya. Rumusnya 2-4-2 untuk air putih ya. 2-4-2. 2 gelas pada saat sahur, kemudian tadi 4 ya, 2-4-2. Iya, 2-4-2. 2 gelas pada saat buka puasa, 4 gelas pada saat malam, dan 2 gelas pada saat sahur. Gitu. Tuh ya. Berarti Ulang. empatnya 2 gelas pada saat buka. buka. Pada saat buka puasa kita minum 2 gelas air putih, kemudian pada saat malam pokoknya sepanjang tarawih dan sampai dengan sebelum tidur itu 4 gelas, kemudian pada saat sahur 2 gelas. Nah, itu kan jadi total tetap 8 gelas. Itu cara mengkonversinya pada saat bulan puasa. Kebutuhannya masih sama sebenarnya 8 gelas per hari. Tapi gelas yang gimana tuh dok? Jadi Gelas yang 2000 kecil apa yang gede? Apa yang... Kurang lebih sekitar 125 liter ya. 120. Diglonggong dong ya. 120 sekitar 125 mili sampai 150 mili lah sekali minum itu. Kalau zaman dulu bilangnya gelas belimbing ya. Oh, Yang buat bulat. kopi itu. Iya, pokoknya kebutuhannya tetap 2000 mililiter atau 2 liter sehari. Dibagi aja dibagi 8. Gitu. Cara baginya tadi 2-4-2. 2 gelas, 4 gelas, 2 gelas. Jadi jangan 2 liter, 4 gelas, 8 liter ya. Pipisnya mulai itu dok. Betul. Terus ada lagi nih dok. Pagi dok, mau Pagi. tanya. Saya punya DM. Kalau suntik insulin membatalkan puasa nggak? DM itu diabetes mellitus ya, atau sakit gula. Oh gitu. DM itu Kira-kira diabetes nanya. mellitus ya. Jangan direct message. Iya. Tadi. Makanya Dengan bingung. Pak siapa atau Bu siapa tadi? Tadi dari namanya dari Oh, nggak ada namanya ya. Oh ya. Iya. Bapak Ibu yang lagi dengar di sana, untuk penderita atau penyintas diabetes mellitus yang pengobatannya menggunakan insulin, pertama harus untuk menjalankan puasa harus konsultasi dulu ke dokter penyakit dalam yang merawat, apakah boleh puasa atau tidak, ataukah ada kondisi-kondisi tertentu yang misalnya lebih baik jangan puasa dulu, misalnya seperti itu. Atau kalau misalnya memang oke, Bapak, Bu boleh puasa, tapi tetap menggunakan insulinnya, insulin tidak membatalkan puasa gitu ya. Pada intinya Jadi, nggak tidak membatalkan. dia tidak membatalkan puasa, tapi yang lebih
titik beratkan adalah untuk penyintas diabetes atau sakit gula, sebelum menjalankan puasa konsultasi dulu baiknya ke dokter penyakit dalam boleh atau tidak menjalankan puasa gitu ya. Karena kadang-kadang ada kondisi tertentu atau ada komplikasi tertentu yang lebih baik ditunda dulu untuk tidak berpuasa gitu ya. Gitu. Jadi Gitu. tergantung sama kesehatannya ya, Betul, Dok, ya? tergantung kondisi fisik, Kondisinya, kondisi kesehatan sendiri. masing-masing. Betul. Kita lanjut dok, ada yang dari you katanya, dok mau tanya kalau puasa nggak sahur baik nggak buat tubuh? Puasa, Tadi Itu tadi sama yang pertanyaan. Iya, pertanyaan. oh gitu. Puasa tapi nggak sahur. Puasa tapi nggak baik sahur. nggak atau buat enggak? tubuh? Pastinya Mungkin nggak baik, kayak betul. Pastinya nggak baik. Di agama pun sudah diajarkan bahwa ada berkah pada saat sahur dan buka gitu. Jadi memang baiknya pada saat puasa itu tetap sahur dan buka. Sahur itu tetap sangat diperlukan, apalagi kalau kita menjalankan aktivitas atau bekerja seperti biasa, karena itu waktunya kita menyimpan energi atau kalori untuk menjalankan aktivitas seharian sampai dengan buka nanti. Karena kalau misalnya kita nggak sahur, itu akan timbul keluhan-keluhan atau gejala-gejala yang nggak enak pasti di badan, mulai dari lemas, pusing, kemudian sakit kepala, badannya pada sakit. Itu apalagi sampai dehidrasi itu bisa terjadi kalau sampai kita nggak sahur gitu. Jadi diusahakan sahur dan mendekati waktu imsak supaya kita tetap mencukupi kalori dari mulai sahur sampai dengan buka, supaya nggak terjadi keluhan kesehatan tadi, lemas, pusing, dehidrasi gitu. Kan malah kita jadi nggak bisa kerja dan nggak produktif. Betul. Itu. Terus kita ini mau nanya lagi tuh. Kalau vaksin tadi, Vaksin? puasa nggak ya? Vaksin relatif sama COVID mungkin ya. Ya. Vaksin COVID, setahu saya sudah ada fatwa MUI-nya bahwa vaksin COVID tidak membatalkan puasa. Jadi buat teman-teman yang belum vaksin dan mau vaksin dalam kondisi puasa itu nggak masalah. Silakan aja. Silakan aja, tidak membatalkan puasa. Oh nih ada yang cerita nih dok. Tanya lagi dok, sedikit cerita kalau misalnya kita buka puasa sambil nongkrong terus minum bukannya Berarti air bukber ya? putih, tapi langsung minum kopi, itu boleh nggak? Oke, itu juga salah satu tips menjalankan puasa ya. Kalau bisa dihindari makanan atau minuman yang mengandung kafein seperti teh, kopi gitu ya. Karena dengan minum Teh nggak boleh dok? betul, teh itu juga mengandung kafein, cuma memang tidak setinggi kopi. Kalau minum teh atau kopi justru sebenarnya akan menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan gitu. Jadi usahakan jangan buka ataupun sahur menggunakan kopi gitu. Itu satu. Jadi si kopi itu bisa menyebabkan dehidrasi justru. Padahal kan pada saat buka kita tuh dalam kondisi kekurangan cairan, butuh asupan atau cairan pengganti segera mungkin gitu. Yang paling bagus memang air putih pada saat buka, jangan kopi gitu. Kita lagi dehidrasi malah ditambah kopi, malah tambah dehidrasi nanti gitu ya. Baiknya buka puasa dengan air putih. Air putih. Tapi Betul. kalau misalnya teh nggak apa-apa dok, kan pasti banyak nih. Iya, sahabat itu es teh manis, betul. Tetap kalaupun mau minum teh boleh, tapi lebih kebanyakan. disarankan betul jumlah pasti tidak boleh terlalu banyak. Teh boleh, tapi pada saat buka duduk aroma kalsum tuh air putih. Air putih. Betul, air putih dulu itu yang disarankan gitu. Nah sebelum kita tadi kan udah baik banget nih dok yang nanya-nanya. Iya. Di Cetro, sebelum kita ke Cetro, kita mulai nih dari menurut dokter. Yes. Tips buat kita biar puasa tetap bugar dan sehat tuh gimana sih dok? Iya. Tips supaya puasa tetap sehat dan bugar. Ya. Harus tahu dulu sehat dulu apa, bugar itu apa. Secara simpel sehat itu kita tidak ada keluhan kesehatan dan bisa produktif. Tapi kalau bugar, selain kita tidak ada keluhan kesehatan, kita produktif dan kita masih punya waktu untuk me time. Nah, Oh, itu gitu. bugar, betul. Jadi kalau sehat ya sebatas fisik, sebatas tidak ada Keluhan. keluhan gitu ya. Tapi kalau bugar, kita masih punya me time yang bisa bikin kita happy, yang bisa bikin kita bahagia. Nah, itu bugar. Gitu. Jadi produktif dan juga bahagia gitu ya. Lebih ke mental juga nggak sih dok? Betul. Kalau sehat melulu biasanya fisik, tapi kalau bugar tapi juga mental. Nah, gimana sih dok supaya puasa itu tetap sehat dan bugar? Kuncinya ada di pola makan dan aktivitas fisik. Nah, jadi
jangan, biasanya orang Indonesia ya kalau puasa apalagi pada saat buka, wah itu udah balas dendam. Benar Betul. banget. Iya benar. Betul, jadi puasa bukannya turun berat badan tapi malah Naik. naik gitu. Nah itu sering terjadi karena memang pada saat puasa sebenarnya metabolisme kita setelah beberapa hari puasa itu pasti akan menyesuaikan, melambat. Metabolisme tubuh kita akan melambat gitu. Jadi seharusnya makan juga tidak perlu terlalu banyak gitu karena metabolisme kita terlalu jadi lambat. Terus ditambah lagi makannya balas dendam, nah itu bukan yang malah turun, malah naik berat badannya gitu. Nah jadi pola makan harus tetap diatur pada saat buka dan pada saat sahur. Komposisinya apa yang harus dimakan sih dok? Komposisinya tetap harus karbohidrat, protein, lemak, itu harus dikonsumsi pada saat buka dan sahur. Harus seimbang ya dok. Betul. Pilihan karbohidrat, nah biasanya jebakan Batman-nya di situ. Karbohidrat itu harusnya dipilih karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks tuh kayak beras merah, kemudian sereal, kacang-kacangan, jagung gitu. Jadi kalau Indonesia kan melulu beras putih gitu. Makan nasi padang gitu kan buka puasa, aduh enak banget ya gitu. Jadi kepilihan karbohidratnya karbohidrat kompleks gitu ya. Terus protein tetap harus dikonsumsi. Nah orang Indonesia tuh karbohidrat lebih banyak biasanya dibandingkan dengan proteinnya. Sedangkan pada saat puasa kita juga tetap butuh protein. Itu jangan lupa dalam bentuk lauk, ikan, kemudian jadi tidak hanya hewani tapi nabati. Hewani kayak ikan, daging merah, jangan daging yang dengan lemak. Kemudian ayam, pilih yang tanpa kulit. Dok, padahal enak banget dok. Nah, itu bagian paling enak ya katanya ya. Iya, Dok. Betul. Tapi kalau bisa dipilih seperti bagian breast, bagian dada. Nah itu kan yang sedikit lemaknya, terus kulitnya nggak usah dipakai gitu ya. Itu sumber protein yang nabati, tahu, tempe, banyak lah khas Indonesia gitu ya. Terus lemak, sebenarnya lemak kita juga butuh. Cuman lemak itu sebisa mungkin dipilih lemak baik. Misalnya dari misalnya minyak jagung, kita jangan pakai minyak kelapa untuk menggoreng misalnya. Minimalisir makanan-makanan yang digoreng, jadi lemaknya bisa dapat dari misalnya alpukat, itu juga ada lemak baiknya gitu. Karena sebenarnya lemak juga kita butuhkan untuk menyerap vitamin gitu, untuk metabolisme sel itu juga dibutuhkan. Cuman jangan dipilih yang minyak jahat ya, betul, jangan dipilih yang lemak jahat gitu. Terus vitamin itu juga tetap harus dikonsumsi. Sebenarnya kalau makanannya sudah bagus, sudah lengkap karbohidrat, protein, dan vitamin dari buah dan sayur sebenarnya sudah cukup. Cuman kalau memang dirasa kurang, kita bisa nambah suplemen vitamin C, vitamin D, vitamin E untuk mempertahankan daya tahan tubuh kita selama puasa. Gitu, itu kalau dari makanan. Apalagi dok, tadi aktivitas fisik. Jadi jangan dok puasa lemes, dok puasa malas ngapain. Nah itu jadi seharusnya pada saat puasa itu justru pemacu kita untuk lebih produktif gitu, karena pahalanya berganda gitu kan. Jadi nggak ada alasan untuk malas-malasan atau tidak produktif. Jadi aktivitas fisik bekerja seperti biasa dan usahakan ada exercise gitu. Jadi ada latihan fisik, misalnya jalan misalnya, atau sepeda, berolahraga, itu tetap boleh dikerjakan selama puasa. Betul, yang harus diingat melakukan aktivitas fisik pada saat puasa adalah durasinya, jenisnya gitu ya, dan waktunya. Jadi durasinya jangan lagi terlalu lama, kemudian jenisnya jangan lagi yang berat-berat gitu. Kemudian waktunya kapan dok boleh olahraga. Jadi selama puasa sebaiknya olahraga itu bisa di setelah sahur. Setelah sahur boleh olahraga sekitar 15 menit aja, tidak perlu terlalu lama. 15 menit aja? Cukup 15 menit aja bisa. Yang lebih disarankan untuk dilakukan pada saat puasa adalah aerobik, bukan senam aerobik ya, tapi olahraga aerobik gitu, yang menggunakan otot-otot besar gitu, yang olahraganya melakukan gerakan yang berulang menggunakan otot-otot besar, itu aerobik. Jadi di saat setelah sahur 15 menit cukup olahraga ringan aja. Kemudian sebelum buka puasa 30 menit sebelum buka puasa itu boleh
Boleh. gitu. Jadi sebelum buka puasa tadi dia nanya boleh nggak dong ngabuburit pakai olahraga gitu. Boleh. Jadi lakukan olahraga 30 menit sebelum buka puasa. Nah itu boleh agak lebih berat karena kan sudah mendekati waktu buka. Jadi kalau misalnya kita haus atau dehidrasi bisa langsung diganti pada saat buka puasa gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan kalau puasa nggak olahraga, nggak aktivitas fisik gitu. Ya jadi penghambat malahan ya dong. Betul, jangan Puasa produktif. Asal tahu kuncinya tadi gitu ya. Kapan waktunya, durasinya, dan jenisnya. Jadi olahraganya. Itu sih dua poin yang penting untuk menjaga kita tetap sehat dan juga selama puasa, apalagi di masa pandemi seperti ini gitu. Imun harus banget dijaga. Jadi pola makan dan aktivitas fisik itu harus dipertahankan. Tapi aku mau nanya tadi yang makanan itu kan biasanya kan kalau habis buka ada yang langsung makan nasi, yang langsung makan berat. Itu baik nggak sih dong buat kesehatan? Sebenarnya nggak baik kalau misalnya buka jeglek duk langsung makan nasi padang gitu. Jangan seperti itu gitu ya. Jadi sebaiknya pada saat buka puasa yang harus digantikan segera adalah cairan gitu ya. Jadi minum air putih. Sebenarnya sudah mengikuti sunnah itu udah paling benar. Makan korma jumlahnya ganjil gitu ya, 3, 5, 7 gitu. Nah itu udah cukup untuk mengganti kalori kita yang hilang selama seharian puasa dengan cairan, dengan air putih, dan dengan korma misalnya. Nah sebenarnya ada salah kaprah, ada jargon yang berbukalah dengan yang manis gitu. Itu udah melekat banget di Indonesia gitu. Akhirnya orang bukanya pakai es campur, pakai es buah, belum lagi tambah kolak gitu ya, tambah es teh manis. Wah itu udah bener-bener manis banget kan. Sebenarnya nggak harus begitu gitu, karena mungkin disunahkannya adalah kurma dan kurma kebetulan manis gitu ya. Sebenarnya nggak harus manis gitu. Jadi kita memang butuh pengganti cairan cepat, kemudian kalori yang cepat, tapi juga tidak yang terlalu besar dalam bentuk nasi satu porsi besar atau es buah atau es teler gitu, enggak. Jadi cairan yang paling penting, kemudian kurma 2 jumlah ganjil, nah itu udah cukup sebenarnya, itu udah paling bagus sebenarnya. Kalau misalnya nggak ada kurma, kita bisa ganti dengan yang lain, misalnya apa, pasta misalnya, kemudian roti gandum, atau itu boleh untuk mengganti pada saat buka puasa. Gitu. Berarti lebih baik jangan langsung makan nasi ya dong. Betul, jangan langsung makan nasi nanti setelah isya, betul, setelah sholat taraweh itu boleh lah makan nasi. Itu pun jumlahnya harus dibatasin gitu ya, supaya di akhir puasa, di akhir Ramadan bukan tambah turun malah tambah naik. Mau ditanya kok gendutan gitu. Itu ke cetrol nih dong. Itu tadi tips dari Dokter Esti ya guys. Nah ini kita ke cetrol. Katanya ada nanya dok, menghindari bau mulut ketika puasa. Bagaimana dok? Menghindari bau mulut pada saat puasa. Oke, itu masalah semua orang, padahal sebenarnya bau surga itu katanya ya. Nggak jadi dong kalau bau surga. Nggak jadi. Oke, tipsnya adalah pada saat setelah sahur gosok gigi, kemudian boleh dengan obat pencuci mulut gitu ya, tapi itu pun juga tidak boleh terlalu sering karena nanti akan menimbulkan iritasi atau mulutnya jadi kering gitu kalau kumur dengan obat kumur gitu ya. Jadi sebenarnya cukup sikat gigi aja yang bersih. Kemudian pastikan, sebenarnya yang baik adalah sebelum puasa pastikan tidak ada masalah pada gigi kamu gitu, tidak ada gigi bolong, tidak ada karang yang berlebihan gitu, nggak ada masalah di gigi gitu, karena biasanya kan pemicunya adalah masalah di gigi gitu. Masalah bau mulut adalah pemicunya masalah di gigi itu sendiri gitu. Jadi kalau udah dipastikan nggak ada masalah, itu tadi setelah sahur gosok gigi, boleh kumur dengan obat kumur tapi sekali aja gitu. Kemudian kalau bisa sebenarnya pada saat sahur tidak makan makanan yang memicu bau mulut atau yang bergas, kayak bawang putih, bawang merah, bawang bombay gitu. Bisa duren misalnya, ada yang duren pada saat puasa gitu. Iya, siapa tahu gitu. Jadi jangan makan makanan yang memicu bau mulut atau yang bergas, tadi itu bawang gitu ya. Kemudian kalau bisa jangan merokok sebelum imsak. Boleh dong. Itu tadi ada yang nanya juga. Karena asap rokok itu akan membuat mulut jadi kering. Nah dengan kering itu yang memicu bau mulut gitu. Itu sih salah satu tipsnya. Terus kalau bisa usahakan makan buah pada saat sahur. Jadi buah itu tidak hanya bermanfaat sebagai asupan vitamin dan mineral untuk tubuh, tapi
juga sebagai pencuci mulut. Itu literally cuci mulut gitu, karena dengan kandungan airnya yang banyak itu bisa bantu untuk mencuci mulut kita dari sisa-sisa makanan berat yang sebelumnya dimakan gitu. Jadi usahakan makan buah sebelum imsak. Daripada ngopi dan ngerokok, mending makan buah ya, Betul. Dok? Iya. Betul. Jadi sikat gigi, boleh pakai obat penguras sesekali, kemudian hindari rokok, Makan buah. Makan buah, itu tadi tipsnya. Terus tadi dari Mochi nih, Dok, kalau lebih banyak minum teh manis gimana, Dok? Untuk tubuh tadi udah dibahas ya, dibahas. jadi kopi dan teh itu adalah minuman yang mengandung kafein gitu. Kalau bisa dihindari pada saat puasa. Nah, walaupun teh memang lebih kecil kafeinnya daripada kopi, kalaupun mau minum teh jangan terlalu banyak gitu, karena yang tadinya Bahaya tujuannya juga ya, minum itu untuk mengganti cairan, kalau terlalu banyak malah akan menyebabkan dehidrasi. Bahaya juga buat lambung kan. Terus tadi ada nanya gini, Dok, dari tamu. Dok, bagaimana kalau ada sakit mah? Apa Tadi juga yang kamu puasa? tanyain. Gitu. Kalau mah, kembali lagi, kalau mahnya kronis atau sudah berat gitu ya, itu harus konsul dulu ke dokter penyakit dalam apakah boleh puasa atau tidak. Kalau misalnya mahnya masih jarang kambuh, sesekali muncul gitu, di maintain aja pilihan makanannya pada saat buka dan sahur. Itu gimana, Dok? Jangan makan makanan pedas, asam, bersoda, itu jangan pada saat buka dan sahur gitu, karena itu akan memicu timbulnya asam lambung pada saat siang kita nggak makan gitu. Kemudian pada buka dan sahur boleh dikonsumsi obat-obat mah gitu, seperti atasid atau obat-obatan yang memblok asam lambung. Itu kembali lagi konsul lagi ke dokternya gitu. Tapi kalau Yang- pas kalau pas sahur nih itu kita minum obat gimana? Nggak masalah, misalnya obat untuk orang-orang yang mahnya sudah Ya, parah kayak gitu aku. ya. Pada saat buka dan sahur memang disarankan minum obat untuk menurunkan asam lambungnya gitu, supaya nggak terjadi keluhan pada saat puasa gitu. Yang penting adalah jaga makannya sih, makanya jangan makan pedas, asam, yang bersoda itu dihindari gitu, supaya asam lambungnya nggak tambah naik gitu. Nah, kalau gejala ada yang keluar jalur nih, Dok. Keluar jalur. Dok, mau tanya, kalau gejala asam urat dan Gejala kolesterol asam oke, urat ya, yang dia? terasa di tubuh seperti apa? Kalau aku makan nasi padang suka pegel-pegel di badan. Badan nggak enak. Apalagi pas gitu. suruh bayar ya, wah itu nggak enak banget. Asam urat dan kolesterol. Kalau kolesterol, gejalanya sebenarnya tidak ada gejala yang spesifik dari kolesterol. Itu yang memang bahaya dari kolesterol. Oh, Kadang nggak ada gejalanya, Dok. gejalanya, nggak ada lampu kuningnya, tahu-tahu dia udah bikin sumbatan aja di pembuluh darah, bikin serangan jantung atau stroke misalnya. Itu kalau di kolesterol sebenarnya tidak ada gejala yang spesifik. Beberapa pasien mengeluhkan pusing atau berat di tengkuk, nyeri di tengkuk, di leher belakang, itu biasanya ada beberapa pasien yang mengeluhkan itu, tapi itu bukan gejala khas atau bukan gejala pasti dari naiknya kolesterol. Kemudian kalau asam urat itu biasanya lebih khas, dia ada nyeri di bagian sendi, bisa di pergelangan tangan, bisa di jari-jari, bisa di lutut, bisa di sendi kaki gitu, itu bisa. Biasanya nyeri bisa disertai dengan bengkak dan merah, biasanya itu kalau asam urat Gitu. gitu. Kalau penyebab makan kolesterol nih, Dok. Makan kolesterol. Makanan Yang- yang yang- kolesterol. Yang bikin kolesterol tuh apa? Katanya tadi kan dia bikin nasi padang, makan nasi padang katanya langsung pegel. Itu apa, Dok, penyebabnya makanan? Kalau makanan yang menyebabkan naiknya kolesterol banyak gitu ya, makanan yang berlemak, santan, Pantesan ya. nasi padang berlemak, jeroan. Jadi kalau nasi padang tuh komplit sebenarnya, ada komplit penyakitnya gitu ya. Karbohidratnya tinggi menyebabkan gula darah naik, terus ada santan-santanan juga kan lauknya, itu menyebabkan kolesterol naik. Kemudian santan, jeroan, daging itu juga menyebabkan asam urat naik. Jadi kalau makan satu porsi nasi padang apalagi nambah, nah itu udah pasti gula darahnya naik, kolesterolnya naik, asam uratnya juga naik gitu. Banyak banget penyakit di nasi padang. Betul. Terus katanya si Yudok tadi yang makan nasi padang, katanya lock banget jeroan. Nggak bisa dihindari ya kalau nasi padang. Sebenarnya kalau kondisi kita masih sehat, tidak ada gangguan kesehatan, sebenarnya sesekali masih boleh untuk makan nasi padang, misalnya nasi jeroan misalnya gitu ya, masih nggak masalah. Tapi kalau itu menjadi suatu rutinitas, dilakukan terus menerus, menjadi pola hidup, nah itu juga jadi nggak sehat. Segala sesuatu yang berlebihan nggak sehat juga. Apapun yang berlebihan pasti nggak baik.
Tapi nanti ya dok pas udah tua. Betul. Yang bahaya dari kolesterol itu tadi, dia nggak ada warningnya, nggak ada early warningnya gitu, nggak ada lampu kuningnya, tahu-tahu menyebabkan sumbatan, aja di jantung dan pembuluh darah otak, itu yang bahaya. Ya. Gitu. Nah itu tadi penjelasan, mungkin itu penjelasan terakhir dari dokter Hesti, karena kita udah 1 jam ngobrol-ngobrol. Iya, Sama 1 Dokter jam. Hesti. Iya. Seru banget ya dok. Oke. Karena penonton channel kita seru-seru nih. Seru-seru. Sampai full tuh. Sampai iya. full. Nggak Nggak bisa masuk Oke, lagi. oke. Berarti harus dibikin jilid 2 minggu depan ya. Bikin jilid dua. Katanya pada bilang terima kasih dok. Terima Sama-sama. kasih. Aku boleh promo nggak? Boleh banget. Sekarang Poliklinik Itjen sudah punya nomor admin klinik. Jadi teman-teman sobat Itjen, khususnya untuk pegawai Itjen dan keluarga, boleh kalau mau chat via WhatsApp untuk konsultasi kesehatan, boleh ke nomor admin klinik Itjen. Boleh dicatat ya nomornya ya. 0821 2387 5930. Sekali lagi ya. Lagi dok. Mau ambil pulpen sama kertas, ambil handphone boleh untuk ngechat dokter Esti, dokter Hana, dan dokter-dokter yang lain. 0821 2387 5930. Itu tadi buat Itu tadi yang mau- nomor admin klinik Itjen. Jadi buat konsul kesehatan atau misalnya masih ada yang mau nanya setelah ini ke nomor handphone admin klinik Itjen, boleh banget. Yang belum Sebutkan sempat. nama dan dari mana. Benar. Gitu. Itu tadi. Terima kasih buat dokter Hesti. Oke, Banyak sama-sama. Udah sempetin ngobrol-ngobrol Happy sama dari kita. sini. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan puasanya lancar, Amin, sehat, dokter juga. biar ada keluhan kesehatan yang berarti. Ketemu di Ramadan tahun depan. Amin. Hari kedua. Iya. Udah buru-buru aja nih. Mudah-mudahan sehat semua ya. Ya, terima kasih dokter. Selamat puasanya. Terima kasih, dokter.